Sampai kapanpun kita inginnya nggak dikejar. Inginnya nggak disamakan. Inginnya nggak bisa dikejar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini gue lagi sama Bung Aryo Bismoko Sanjoyo. Siapa tuh? Adalah Seorang kapiten. sekarang Aryo adalah marketing and head of marketing and creative di topscore.id. Anjas. Susah nyebutnya ya. Iya. Oh, Nggak, gue mau tanya lu. Kita akhirnya punya podcast nih, yo. Ya, setelah sekian lama jadi wacana dan akhirnya terwujud juga. Kapan kita wacanain, inget nggak? Udah lama banget sebelum Deddy Corbuzier kayaknya. Deddy ngikutin kita Oh sebenarnya. iya bener. Ya Deddy duluan gitu. Iya bener. Ya, Akhirnya kita ntar aja deh. malas gitu ntar langsung orang lupa gitu ya. Sorry Om Deddy. Nah akhirnya udahlah. Sekarang kita bikin supaya apa coba? Supaya Punya. Enggak sih. bacot. Nah, ini kan episode pertama, harus ini dong ada faedahnya dong biar Oh iya, teman-teman kita yang dengerin betul. juga bisa dapat manfaat gitu. Kenapa kita dulu yang ngomong, harus jelasin alasannya apa? Betul. Apa alasannya kita dulu yang ngomong? Jadi sebenarnya saat podcast ini naik udah berapa narasumber yang sudah kita record ya. Iya. Tapi memang kita mau ngasih penjelasan dulu ke teman-teman sekalian di episode pertama ini supaya teman-teman dapat nih message apa yang mau kita bawa dari podcast ini gitu. Jadi secara fundamental jelas dan Yes. teman-teman dapat poinnya. Fundamental, fun. Fun adalah kesenangan. Senangan. Da adalah sampai jumpa. Dada. Mental adalah kekuatan diri. Jadi, kesenangan hilang karena kekuatan diri. Yo, Mantap, dapat gua. Gila, ada banyak itu. Tetak des. Fundamental. Ya Oke, Allah. oke. Ya, ini juga tanpa skrip ya teman-teman ya. Jadi semua podcast yang akan ada di Topcast ini tanpa skrip sama sekali. Jadi nggak di briefing dulu nih sama si narasumbernya. Lo akan bahas ini. Jawabannya kayak gini. Nggak kayak gitu, Mam. Enggak lah. Jadi di sini gue pengen ngincer jawaban-jawaban yang sebenarnya nggak pernah diomongin di konten-konten lain. Betul. Jadi teman-teman yang dengerin podcast ini akan dapatkan banyak informasi yang mungkin gak didapetin tempat lain. Betul. Betul. Pertanyaannya sebenarnya gini, yo. Topscore itu kan toko sepatu ya. Ngapain sih bikin podcast kayak gini? Iya bener juga. Iyalah. Kalau gue pikir sih ini Pak, selain kita berjualan, kita kan punya banyak nih. Kita kan sebagai toko olahraga, toko sepatu dengan followers terbanyak Anjas. di Instagram. Yo iya. Centang biru lagi. Centang biru. Ada. Gila. Aduh. Kok tepuk tangannya kelamaan? Tapi sekarang jadi beban coy. Jadi kayak beban punya apa ya? Punya tanggung jawab buat bagaimana caranya supaya followers kita tuh dapat manfaat selain harga-harga sepatu doang yang kita kasih gitu kan. Gimana caranya supaya mereka teredukasi, dapat banyak informasi, dapat banyak hiburan juga. Benar. Gitu. Makanya salah satu cara yang kita buat adalah buat podcast ini, Topcast ini. Kalau gue ngerasanya gue udah bosan sih nge-review sepatu. Kenapa? Ya semua orang bisa bikin review sepatu sekarang. Oh, Oke. Semua orang bisa review sepatu. Gua melihat ada tendensi khusus nih. Semua orang itu maksudnya siapa, Pak? Semua toko gitu. Ya, semua toko. Maksud gue kayak ya lu bisa bikin, ya kan gini, lu harus set standar tertinggi untuk lu bisa mengatur ritme permainan. Yap. Gitu. Jadi kalau lu mau ball possession, ya lu harus jago megang bola. Nah, Playmaker. ya, Topscore pengen ball possession. Jadi antara lininya harus punya inisiatif untuk megang bola. Gimana cara megang bola? Ya cara ini, ngeluarin konten-konten baru, membuat orang-orang akhirnya harus ngikutin. Wah, apalagi harus ikutin. Nah, salah satunya Topcast ini. Jadi kuncinya inovasi sebenarnya. Betul. Nah, kita pernah ngediskusin ini, mungkin teman-teman biar tahu aja ya. Jadi orang yang jadi trendsetter sebenarnya nggak enak. Capek, boy. Sekarang Bener. jam berapa nih? Unjukin nih ke kamera ya. Boleh lo unjukin jam berapa deh? Di jam gue yang Oh, lo mau pamer maksudnya bangke emang. 019. 019? Hah? 0019? 019. Oh jam 24 sekarang? Jam 1 udah. Jam 1, setengah 1. Jam 1.19, boy. Sorry gue gak tahu bener. Jam 1.19 kita masih bikin konten. Gila. Jadi kalau ada yang bilang bahwa Topscore aku gampang banget sih bikin konten langsung banyak view-nya, matamu, dasmu melocot. Gila setengah 1 ya, gue kira masih jam 11 tadi. Setengah 1 kita masih nge-record. Gila kali ini. Nah kan, itulah yang membuat akhirnya beranggapan bahwa sebenarnya kita harus set standar tertinggi yang gue bilang. Betul. Dan tadi yang gue bilang, jadi seorang trendsetter itu gak enak karena jadi apa ya, jadi kayak lu ada di atas panggung nih. Ketika suatu saat orang bisa aja ngikutin lo kan. Betul. Gitu. Ketika ada orang lain yang take your stage, Anjas. gila tiba-tiba ngambil panggung lo,
harga diri lu di mana coy? Iya, lu udah lama di panggung dan lu harus menghibur karena lu ada di atas panggung. Betul. Lu senantiasa dilihat. Betul. Kalau misalkan lu nggak boleh membuat mata penonton itu menoleh ke Betul. tempat lain karena you are on stage, ya nggak? Benar. Gitu. Gimana caranya saat kita di atas panggung kita bisa menguasai panggung dengan baik, dan itu jangan sampai panggung kita direbut sama orang lain. Nah, itulah kenapa kita harus mikirin konten-konten ini. Ya. Itulah alasan kenapa Top Score Top Score Sport bikin Topcast. Betul. Yang ngapain sih toko sepatu bikin apa namanya? Podcast ribet-ribet banget kan? Iya. Jualan aja lah. Nih kalau gue belajar dari apa ya, kalau gue ngeliat track record kita dari mulai Instagram, terus kita ngulik TikTok, kan patternnya beda-beda tuh ya. Betul. Jadi waktu Instagram kita akhirnya ngulik macam-macam, dapatlah pattern tertentu lah, nggak kita bocorin, nanti diikutin lagi kan. Biarin aja kan memang tujuan Oh kita iya, diikutin, bener. Bos. Ya udah pokoknya kita Ntar nih punya kalau udah pattern. pada ngikut-ngikut bikin podcast, ya kita bikin sesuatu lagi yang baru gitu. Misalkan apa? Bikin kerusuhan gitu kan. Orang mau nggak lo bikin kerusuhan? Salah nadanya. Iya Allah. Bikin Instagram. Kalau teman-teman jeli ada berapa Instagram serupa, Instagram lain. Toko-toko serupa. Toko-toko serupa Top Score yang kontennya sudah mirip-mirip sama Top Score. Ya nggak masalah, bebas It's okay, nggak masalah. It's okay. Ya tadi yang saya bilang, kalau misalnya kita di atas panggung, ya kan sangat besar kemungkinan panggung itu di take over orang yang lain. bener nggak? Betul, ditiru, bikin stage lain, bikin stage tandingan dan ya nggak masalah. Di TikTok pun demikian. Kita Nggak nyari, ngulik, dapat pola tertentu. Ya. Tiba-tiba mungkin ada teman-teman content creator lain yang akhirnya Mengikuti juga tidak nggak masalah. masalah. There is nothing new under the sun, gak ada yang baru di bawah matahari, Betul. Bos. Jadi maksud gua boleh semuanya bisa diakalin. Podcast ini pun demikian. Betul. Jadi kalau misalnya selain ini ada toko-toko lain yang mungkin akan bikin podcast juga, nggak masalah. Gak masalah. Bagi kita nggak masalah. Ayo kita ramaikan industri podcastan. Nah, pertanyaan teman-teman, apa yang akan lu bahas di sini, Pak? Apa yang ingin kita bahas di sini? Gue pengennya di sini tuh nggak ada aturan. Buset. Mas gua Agama lu di Batarumah nggak ada aturan. Astagfirullahaladzim. Mas gua tetap di bawah Tuhan yang Maha Esa Oke. gitu aturan. Jadi nggak mungkin gue bisa dibikin live judi misalnya gitu ya, nggak mungkin lah. Gila lu. Kalau tergantung sponsor. Bener. Sponsor gue minuman keras. Miras kan? Iya, ya? Miras. Iya, Miras. Apa tadi lu nanyanya? Tadi nggak ada. Oh iya, nggak ada. Lu Gue nggak pengen ngebahas nggak apa di aturan. sini? Toko-toko pengen gue undang, desainer sepatu, supporter yang habis berantem, apalagi Tapi koridornya olahraga. koridornya olahraga. Gue nggak pengen Kalau keluar. tiba-tiba ada pejabat mau datang ke sini, mau kampanye partai, caleg dan lain-lain, Enggak, duitnya gede. boleh. Bangsa. Bunyiin dong, bunyiin. Pak. Jelek amat. Itu suara bebek. Tapi Nggak Pak, semua karya kita nih, menurut gua semua karya yang kita buat itu bakal jadi apa ya? Bakal jadi legacy sih. Betul. Lu bisa jadi nanti anak-anak lu akan suatu saat ngeliat, ayah dulu pernah bikin ini. Betul. Adek bangga sebagai anaknya ayah. Betul, gitu. makanya gue nggak boleh bikin konten yang asal-asal. Nah itu dia. Nah lu bisa jelasin tuh ke orang-orang kenapa apakah akan jadi legacy seperti apa Topcast ini, Pak? Betul. Kalau menurut gue pokoknya gue pengen Topcast ini jadi ngatur industri olahraga. Jadi kayak gue pengen di sini tuh jadi corong informasi olahraga yang terjadi di Indonesia ya. Betul. Dan tapi gue pengen menyebarkan suara positif di Topcast ini, dan makanya nanti pembicara-pembicara akan gue kulik gimana caranya supaya mereka tuh bisa membongkar sesuatu dan akhirnya gue kasih insight lah di akhir. Tetap positif tapi ya. Tetap positif, Bukan gue pengen ngungkit hal-hal yang menimbulkan Oh ya itu kegaduhan. juga lah kan kita butuh viewers, Pak. Lu ngapain nyebarin situ positif tapi nggak ada yang nonton? Oh, iya benar juga. Bener nggak? Tetap harus gaduh berarti. Jelas lah. Oke. Gitu. Ya Modal ini cukup gede, Wak. Aduh, ngomongin modal lagi. Nah, bagaimana caranya? Ngomongin modal. Bagaimana kampret. caranya supaya modal kita bikin studio ini Nggak bisa sia-sia. nggak sia-sia Nggak dan sia-sia. gimana caranya? Iya, nggak bisa lah. Lu pengen berkarya harus pakai modal. Betul. Tapi modal utamanya tuh bukan di device ini, coy. Apa tuh? Otak. Oh, sih kita. Di sini dan di sini, coy. Ya, modal utama kita di otak. Gimana Tahu caranya? di sini apa? Apa? Kursi di belakang. Kursi maksudnya. Bunyi dong. Bunyiin. Ya, krik ya benar. Wow. Jago ya, soundman kita jago ya. Ya. Nah,
dengan modal yang kita keluarkan, cahaya di belakang kita ada warna-warni ini itu semua segala macam. Semeja nih ada gelas yang belum diisi oleh sponsor, Itu dia. yang katanya ada yang mau masuk nih. Ya enggak kita lihat, tapi menjelang bulan puasa sehingga bingung ada di sini gitu kan. Iya. Ya gini Pas gimana? bulan puasa ntar isinya Iya, apa nih? Iya, kosong. Marjan, Paling kita taruh tab marjan. aja, Boy. Taruh tab aja. Boleh. Gitu atau taruh ya tahu keceplosan minum gimana. Gimik. Nah, jadi pokoknya gimana caranya supaya berimbang. Lu ngarepin duit nggak tapi dari sini? Ya kalau misalnya dilihat sisi manusiawinya pasti. Bukan untuk pribadi, tapi bagaimana caranya supaya ini jadi bola salju. Betul. Ada uang masuk ke kita bisa berkarya lebih baik lagi, Betul. beli kamera yang lebih bagus, Betul. bikin studio lebih nyaman, memberi fakir miskin, anak terlantar dan lain-lain. Janda-janda, ya kan? Janda-janda Yang terlantar, anak ya kan? yatim seperti kita. Oh iya. Terus lo dong. Yatim squad. Yatim squad, ya kan? Jadi lu udah berapa lama yatim ya? Gue barusan tadi pagi nyekar ke makam bokap gua. Oh gitu. Jadi sedih gua jadinya. Oh gitu ya. Jadi inget. Oh, Jangan lu- bahas yatim mah. Lu mau menjelang Ramadan nyekar dulu ya? Iyalah. Iya, lu anak tahu diri sih. Tahu di. Benar. Oke deh. Nah, sponsor nih, ngomongin sponsor deh. Lu Sponsor. berharap apa dari sponsor? Gua nggak mengharapkan apa-apa. Jadi nggak berharap ada sponsor? Enggak, bukan gitu. Karena kan secara fundamental, kalau kita ngomong masalah fundamental, ya top score nggak akan kerugi sama sekali akan hal ini, bener nggak? Betul. Iya. Betul. Ya kalau ada sponsor adalah orang yang mengapresiasi kita aja. Bener. Ketika nggak ada yang mengapresiasi, kita terus berkarya kok. Betul. Jadi bukan serta-merta karena bisnis nih, kita naruh di sini nih sponsor belum ditemukan, calon sponsor bukan serta-merta Bukan. karena bisnis. Bukan. Tapi ngajak orang yang punya value yang sama sama kita, visi yang sama sama kita, bareng-bareng Betul. menghasilkan uang. Wow. Gitu. Bangsa. Oke. Ini ngomongin masalah. Gak boleh ngomong-ngomong mau Ramadan. Oke, sekarang kalau gue mau tanya sama lu, Top Ya. Score tuh sekarang emang mau dibawa ke arah mana sih konten-kontennya? Ini kan lu sebagai head of kreatif ya. Ya tadi yang gue bilang posisi sebagai Gue inget Rizpur anjir. Iya, lanjut. emang tuh orang Lanjut. itu nggak by design loh. Jadi buat teman-teman yang tahu, kalau ada sosok yang namanya Rizky Furwanto atau kita sebut Rizfur dengan tingkah laku yang seperti itu memang natural, tidak dengan digital. Jawaban nyelenehnya hidupnya dia kayak gitu dah. Gitu. Ayo 2 menit lagi nih. Nah, Kasih tahu. kalau ditanya mau dibawa kemana, ya tadi sih kita pengen jadi sesuatu yang beda aja. Karena ya kalau mau jadi yang terbaik, tolok ukurnya banyak. Orang bahkan bilang, wah ini lebih baik, ini Ya, lebih baik, benar. ini lebih bagus, ini bagus. Cuman ya Tolak ukurnya subjektif. betul. Betul, Nggak kalau ada- lebih baik. nggak ada raportnya coy. Gak ada finish line yang gak ada Bener. yang urutan paling atas gitu-gitu. Nah, Tapi kalau lebih beda, kalau beda ya jelas, misalnya top score nih kok nggak ada yang main ya gitu. Ya. Mau dibilang jelek, mau dibilang bagus, ya tadi subjektif gitu. Yang jelas kita punya pembeda aja sih. Ya makanya kalau misalnya kalau misalnya kita bikin sesuatu terus ada yang ngikutin, ya udah kita bikin yang lain Iya. gitu sih. jadi sampai kapanpun kita inginnya nggak dikejar. Inginnya nggak disamakan. Inginnya nggak bisa dikejar. Betul, nggak bisa dikejar. Jadi kalau misalkan orang udah mulai mau menyamai langkah kita akan maju satu langkah lagi. Sampai dia bosan, Betul. sampai dia bingung bagaimana cara menyamai kita. Bukan sombong, ini bukan sombong, tapi ini strategi. Betul. Kalau Jadi beda. nanya strategi Ah, gimana jadi, gitu. Jadi bedain ya. Kalau sombong tuh kita paling baik gitu, enggak. Justru kita ngerasa bahwa kita improvementnya harus paling banyak. Makanya ini adalah salah satu strategi kita gitu. Gue punya prinsip apa dulu ya? Sejak gue kan ranking 1 dulu mulu ya, ranking 1 terus-terusan waktu SD. Iya. Guru gue pernah berpesan gitu. Lu SD berapa tahun? Ya 6 lah. Oh nah. Setengah. 6 tahun gue. Guru SD gue pernah bilang gini nih. Lu SD quotes-nya masih diinget anjir. Guru SD gue kelas 1 Bu Teresia, kelas 2 Bu Sugeng, kelas 3 Bu Sri, kelas 4 Bu Yuli, kelas 5 Palanda, kelas 6 Bu Eti. Masih hafal gue. Yang ngomong pas Bu Sugeng dulu. Kok nggak ada Bu Sugeng tadi yang lu sebut? Ada kelas 2 Bu Sugeng. Bu Sugeng. Enggak, lu kelas 2 udah nangkep message ya. Iyalah. Coba gue pengen tahu message yang diomongin apa. Dia dalam Bu bilang mempertahankan itu lebih sulit daripada merebut. Itu momen ketika gue ngambil rapot gue masih dapat ranking 1. Wih. Maksudnya message dari beliau adalah kamu jangan sempat puas, kamu udah ranking 1 bukan berarti besok-besok akan ranking 1 terus. Akan jadi beban, akan jadi lebih susah ketika kamu tiba-tiba jadi ranking 2. Nggak rasanya ranking 1 sakit. lagi. Benar. Ketika kepuasannya tuh apa ya, beda. Ketika kita dapat ranking 1 oke lah. Senang, tapi ketika mempertahankan ranking 1 itu gila susah banget coy. Kok Anda tidur? Bu Sugeng tidur, Bu Sugeng.
Nah itulah intinya. Lu nangkep nggak sebagai anak yang pernah tinggal kelas? Iya. Sebagai anak yang pernah nggak naik kelas, lo ngerti nggak kayak gini-ginian? Ya gue gak naik kelas kan karena game, bukan karena gue bedon. Karena lu nggak kenal Bu Sugeng. Iya benar, Bu Sugeng. Oke, Bu Sugeng, terima kasih atas Bu message-nya. Sugeng. Makasih loh, message-nya udah masuk ke Aryo sehingga bisa diterapkan di Top Score. Dan mungkin itu aja, terima kasih ya podcast Topcast kali ini. Jadi kita akan mengundang bintang-bintang ternama. Tulis aja kira-kira mereka maunya apa? Tulis di kolom komentar. Komentar aja. Terus di kolom komentar juga kalau misalkan lo ada usul atau mau mampir ke sini misalkan. Boleh. Bawain makanan ya. Kan Boleh. jadi kayak penyiar radio gitu ya. Belum tentu dia bisa kesini, cuma bawain makanan doang, nonton di sini. Yang tadi tepuk tangan kan itu penonton bayaran. Mana tepuk tangannya penonton bayar, coba mana tepuk tangannya? Oke. Kayak nonton Facebooker. Oke, itu aja, terima kasih. Jangan lupa follow Instagram @topscoresport dan follow Instagramnya Aryo Sanjoyo. Dan gue Imam CHROZ, Imam Cros. Terima kasih, jangan lupa jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.